Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Al-Furqan yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita masih dipertemukan di Taman Hikmah Ramadan. Ya, seperti biasa, alhamdulillah Al-Furqan selalu mengadakan ya Taman Hikmah Ramadan ini untuk selalu saling mengingatkan satu sama lain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang tidak bisa dihitung lagi, ya, yang dicurahkan kepada kita. Kita masih sehat walafiat sampai sekarang, masih mampu menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah yang sangat mulia, ya. Atas nikmat tersebut kita ucapkan alhamdulillah. Semoga amal ibadah kita, ya, selama menjalankan ibadah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita dikabulkan, ya, dan kita dihantarkan oleh Allah, ya, semoga Allah berkenan juga, ya, mengabulkan doa kita tadi, dihantarkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Anak-anak Bunda, alhamdulillah, ya, terima kasih. Di sini anak Bunda sudah menemani Bunda, ya, untuk kita di sini, ya, saling mengisi satu sama lain, ya, berbagi satu sama lain untuk hal yang sangat bermanfaat sekali. Di sini kita akan membahas, ya, suatu tema yang nampaknya sangat menarik sekali, ya, seperti yang ada di judul, ya. Kita akan membahas tentang masjid mulai sepi dan mall itu ramai, ya. Tanda apakah itu? Ketika kita mendengarkan judul yang akan kita bahas ini, kira-kira apa yang ada di benak kita sebagai seorang muslimah, ya, muslim dan muslimah? Tentunya kita sangat sedih sekali, ya, masjid mulai sepi, apalagi di bulan suci Ramadan saat ini. Kita alhamdulillah, ya, tidak terasa menjalankan ibadah puasa ini sudah berjalan 26 hari. Alhamdulillah, itu menandakan Ramadan akan berakhir. Jika Ramadan berakhir itu, nak, kalau orang-orang yang menunggu-nunggu Ramadan itu sangat sedih. Kenapa Ramadan itu begitu cepat berakhir, padahal aku waktu itu belum puas untuk mengerjakan amal-amal, ya. Jadi kalau kita paham akan rahmatnya Allah, ya, mendatangkan bulan Ramadan, karena banyak pahala yang dilipat gandakan ketika bulan Ramadan, ya, ibadah-ibadah kita, ya. Jadi orang itu sedih, ya, mengapa sudah di ujung Ramadan, 26 Ramadan, ya. Nah, di penghujung Ramadan ini berkaitan dengan judul kita, ya. Mungkin tidak semua masjid itu sepi, ya, mungkin tidak semuanya, tapi ada kalanya beberapa masjid, ya, itu mulai nampak sepi, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kita sebagai umat muslim tentunya kita harus mencari tahu, nak, karena masjid itu merupakan rumah ibadah kita sebagai umat Islam, ya. Jadi harus kita berkewajiban untuk bagaimana rumah ibadah kita
jangan sampai tidak ada jamaahnya sama sekali. Ya. Jadi kemungkinan kalau kita sebagai pelajar ya, kita ini sebagai pelajar, kemungkinan ada beberapa penyebab yang menjadikan masjid itu sepi. Yang pertama itu barangkali ya orang-orang di sekitar itu bukan berasal dari daerah asli di situ. Barangkali mereka itu berasal dari luar daerah, sehingga pada akhir Ramadan ya, bukan maksud mereka untuk tidak meramaikan masjid, bisa jadi ya mereka barangkali untuk keperluan menemui orang tua ya di dusun yang berbeda barangkali ya. Kita positif saja ya, mereka bisa jadi dalam perjalanan itu berzikir kepada Allah ya. Faktor yang kedua mungkin bisa jadi kenapa mall itu bisa rame, mereka yang dikasih kesempatan oleh Allah atau pekerjaan oleh Allah sebagai pedagang ya, karena mencari rizki itu salah satunya banyak di persenannya ya, banyak dari pedagang, karena Rasulullah pun itu dulunya seorang pedagang. Nah, mungkin mereka beberapa orang ya yang pekerjaannya sebagai pedagang itu ya, karena meningginya orang untuk membeli ya, jadi dia berjualan ya. Semoga kita doakan aja orang-orang yang dikasih oleh Allah untuk berjualan ya, itu tetap melaksanakan ibadahnya sebagaimana mestinya ya. Itu mungkin beberapa alasan yang penyebab masjid itu sepi. Nah, namun ya ketika kita melihat orang yang sengaja tidak peduli atau mengabaikan masjid ya, sedang orang itu Islam, kita boleh kita menasihati, mengingatkan orang tersebut, mengajak ya. Mungkin orang itu lagi lalai ataupun lagi khilaf ya, yang dengan sengaja untuk tidak beribadah atau imannya merosot ya. Kita sebagai umat muslim, kita ingatkan, ayo kita ajak, walaupun anak-anak ya, dimulai dari anak-anak. Anak-anak itu justru bukan suatu hal yang dilarang ya untuk beribadah di masjid. Justru anak-anak itu untuk seharusnya ya dimulai dari kecil mengenal masjid ya. Kita ajak saudaranya ya. Perlu kita ketahui, justru kalau di bulan Ramadan itu, di akhir-akhir Ramadan, nah ini Ramadan yang ke-26 ya, di akhir-akhir Ramadan ini justru kalau yang sudah mengetahui hal itu, mengetahui ilmu, mereka mengabaikan urusan dunia ya. Dia mengabaikan urusan dunia untuk investasi ya, mengejar investasi, menabung. Ibaratnya investasi itu menabung pahala untuk kita taruh pahala di yaumil akhir nanti. Apa itu bunda? Apa yang dikejar ya? Malam-malam terakhir ini malam-malam terakhir ini mereka kejar. Karena apa? Bukan artian kejar lari ya, bukan ya. Apa yang dikejar itu ya? Pahalanya. Karena rahmat Allah ya, dengan izin Allah itu ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu akan diturunkan di malam-malam akhir-akhir Ramadan. Kuasa Allah juga bisa menurunkan di malam yang ganjil. Malam yang ganjil itu maksudnya di tanggal yang ganjil, seperti tanggal 1, 5 ya, 9, 11 ganjil itu ya. Kuasa Allah juga bisa menurunkan malam Lailatul Qadar itu di malam yang genap ya, di tanggal yang genap. Malam akhir Ramadan ini merupakan puncak seorang hamba beribadah ya. Seorang hamba beribadah sekian lama, itu puncaknya di akhir Ramadan ini
ya, bagaimana perjalanan ibadah mereka, ya, untuk mendekat kepada Allah. Bagaimana usaha dia, ya Allah itu tahu nak usaha kita. Allah tidak pernah tidur ya. Sekali lagi Allah itu tahu niat dan usaha kita. Karena dalam hadis disebutkan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari yang mana tersambung sanadnya oleh ibunda kita, yaitu siapa? Ibunda Sayyidah Aisyah, ya. Jadi Sayyidah Aisyah itu berkata, qalat, ya, bismillahirrahmanirrahim, idza dakhalal asyru min Ramadan, ya, syaddan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bi izar. Yang kedua, wa ahya lailahu, yang terakhir wa aiqadha ahlahu. Jika datang, ya, 10 hari terakhir dari Ramadan, maka Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Yang kedua, menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga itu aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Para ulama tafsir, ya, itu bersepakat, terutama pakar hadis, ya, memberi kesimpulan adanya keistimewaan pada hari-hari terakhir Ramadan, ya. Hari terakhir Ramadan itu bukan disibukkan untuk yang tadi, ya, yang berbelanja. Coba kalau yang berbelanja tadi, Bunda ingin tahu nih, Bunda penasaran juga ya, kalau Ami berbelanja baju lebaran itu kapan? Siang habis sholat zuhur, Bunda. Oh, siang habis sholat zuhur, ya. Kalau Nisrina? Habis sholat asar. Habis sholat asar, bisa jadi pulang dari sini ya. Di mana itu tepatnya? Di toko. Oh, biasanya ya, tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau baju lebaran kalian sudah beli? Sudah. Oh, sudah beli, nak? Sudah. Alhamdulillah sudah beli. Kalau menurut yang Bunda tanya, ya, pada Ananda ini beli baju lebarannya alhamdulillah tidak mengganggu waktu ibadah ya. Alhamdulillah ya. Jadi karena ibadah kita ini kalau di bulan puasa banyak yang di malam hari, ya. Siangnya berpuasa, malamnya justru juga beribadah yang harus ditingkatkan lagi, ya. Jadi nak, apalagi kalau kita misalnya tadi ya, dengan hadis Rasulullah tadi, Bunda menyambung hadis Rasulullah tadi, yang pertama yaitu apa? Mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Rasulullah itu mengikat dengan kuat. Satu, menjaga pergaulannya, nak. Ya, kita sebagai manusia, ya, Rasulullah itu manusia juga ya. Rasulullah menjaga pergaulannya, ya. Artinya apa? Diikat secara kencang, juga meningkatkan ibadahnya, ditingkatkan ibadahnya. Dia menyiapkan sesuatu untuk sesuatu yang besar, ya. Agar apa? Ibadahnya berkualitas, ditambah durasinya, ya. Durasi apa? Durasi ibadah itu, ya. Yang tadinya berapa jam ditambah lagi, ya. Dan jika ini dilaksanakan, ya, berjamaah setiap hari di masjid, itu akan bernilai lipat ganda lagi, nak. Karena sholat jamaah itu sesuai yang pernah kita pelajari, ya. Mungkin kalian sudah mempelajarinya, nak. Sholat jamaah itu ada beberapa pahala yang selisihnya dari sholat fardi, ya, dari sholat sendiri, ya. Ada yang tahu sholat jamaah itu berapa derajat? Saya, Bunda. Kalau nggak Ami, salah, ya? kata Ustadz yang ngajar di kelas Ami 27 derajat, Bunda. Oh, Masya Allah, ya, berarti pelajarannya masuk, ya. Bukan Bunda yang ngajar waktu itu, ya. Kebetulan Bunda tidak mengajar PAI. Alhamdulillah, Ananda ingat, ya, pelajarannya. Alhamdulillah 27 derajat masih ingat. Nah itu, nak. Apalagi kalau kita secara berjamaah sholat sunnahnya itu lebih besar lagi pahalanya, ya. Masya Allah. Dan Rasulullah itu melaksanakan secara berjamaah tentunya, ya, walaupun sholat sunnah di masjid. Karena fungsi masjid itu, ya, menampung orang-orang yang sholat berjamaah. Yang kedua itu ialah wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Artinya apa dihidupkan? Tilawahnya, ya. Tilawahnya
tidak putus ya. Terus apalagi sholatnya ditambah, sholat sunnahnya ya. Untuk apa semuanya ya? Itu perjuangan nak, perjuangan untuk mendapatkan apa? Rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Salah satunya Lailatul Qadar. Yang terakhir, yang ketiga ialah membangunkan keluarganya. Nah ini bedanya Rasulullah. Dia tidak akan pernah rela beribadah sendiri. Dia akan mengajak tentunya salah satunya ya kerabat-kerabatnya, keluarganya ya. Dia tidak mau mendapat pahala diborong sendiri, tidak mau ya. Bunda, Ya, Miss kenapa? Rina mau nanya, mengapa Rasulullah mempraktikkan itu? Oh, kenapa Rasulullah mempraktikkan itu? Oh, bagus sekali nih ya. Jadi Masya Allah, Afan, kenapa Rasulullah itu mempraktikkan itu? Wah, Bunda aja nggak kepikiran ya. Jadi nak, kenapa Rasulullah mempraktikkan secara langsung ya waktu itu ya? Nah, ini mungkin ada beberapa yang sangat penting ya. Yang satu itu peluang nak, karena apa? Salah satu peluang untuk mendapatkan yang Bunda katakan tadi, Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu sudah pernah ya, kalian mungkin hafal suratnya di surat Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu ialah malam ya, khairum, lebih baik dari 1000 malam. Nah, bayangkan nak, 1000 malam. Kalau kita secara logika ya, sebagai manusia biasa mendapatkan rahmat Allah tadi ya, beruntung ya mendapatkan rahmat Allah tadi Lailatul Qadar, bagaikan beribadah selama 1000 malam. 1000 malam tuh berapa tahun kalau dihitung tahun, Bunda? Kalau dihitung tahun itu ada 85 tahun. Ya, Bunda pernah dengar dari Ustadz soalnya. Ada 85 tahun. Bayangkan kalau kita beribadah hal kecil aja ya. Kita membaca Al-Qur'an. Satu huruf, apa yang satu huruf itu di Al-Qur'an? Yang sering kita pelajari nah di kelas 4, kalian kelas 4. Ada kan surat yang satu ayat itu satu huruf? Surat Al-Qalam itu pertamanya apa nak? Nun. Ya benar, Nun. Bayangkan kalau kita membaca Nun, pada saat itu kita diberikan rahmat pada Allah, dapat Lailatul Qadar, bagikan beribadah 1000 malam. Nun, kalau kita baca Nun, kita dapat Lailatul Qadar nak. Selama 1000 bulan itu, selama 85 tahun itu kita bagikan baca Nun terus selama 85 tahun. Bayangkan nak, satu kali kita mengucap aja itu pahalanya luar biasa ya. Kalau hari normal itu dilipat gandakan 10 pahala, tapi kalau hari Ramadan itu bisa jadi 10 kali lipat ya. Kalau dapat Lailatul Qadar bisa jadi banyaknya 85 tahun. Bayangkan nah, itu baru satu huruf aja yang kita lafalkan. Ibarat yang paling ringan yang kita lafalkan ya. Bagaimana dengan ibadah lainnya? Bagaimana dengan baca tilawah Al-Quran kita yang kita targetkan? Bagaimana dengan sholat sunnah yang atau sholat malam yang kita tegakkan di malam hari? Ya, bagaimana dengan sedekah yang kita kasih kepada fakir miskin? Masya Allah kalau kita dapat itu ya, semua dinilai ibadah. Bunda juga berharap ya, semoga kita semuanya ya diberikan kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar ya, insya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin nak, kalau kita berdoa ya, kita berusaha, insya Allah terkabul ya. Yang terakhir yaitu ini merupakan puncaknya ya, pembuktian seorang hamba kepada Allah. Kalau seorang hamba itu awal Ramadan nih mencoba mendekat sama Allah. Nah, sudah dekat, sudah mulai dekat sama Allah ya, sudah mulai merasakan nikmatnya ibadah ya. Nah, ini mulai cinta sama Allah. Bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Allah? Nah, ini merupakan salah satu di akhir-akhir Ramadan ini merupakan salah satu bukti kita, tanda bukti kita cinta kita kepada Allah. Nak, kalau Allah sudah cinta sama kita, masya Allah ya, beruntung kalian kalau sudah dicintai sama Allah ya. Insya Allah
hidup kalian selamat, ya. Jadi ini merupakan pembuktian cinta kita, bagaimana ujung ibadah kita, ya. Kalau misal kita tahu di luaran sana ada yang mengabaikan haji dan meramaikan untuk berburu, berbelanja sampai mengabaikan ibadahnya, kita jangan sampai menirukan itu, nak, ya. Kita kalau sudah tahu ilmunya, ya, bagaimana pahalanya yang luar biasa untuk investasi akhirat nanti yang seperti Bunda katakan tadi, kita mulai berubah, ya. Insya Allah jika kita berniat untuk berubah, Allah itu langsung kabulin, asalkan kita ikhtiar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin hanya itu yang Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga ibadah kita sampai akhir nanti diridhoi oleh Allah. Semoga mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bunda akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDIT Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.